Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanisya Alif Nur Fatehah dengan NIM 2021008196. Kelas 3A5, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan memenuhi tugas manajemen keuangan dosen pengampu Ibu Alfiatul Maulida dengan materi penentu struktur modal. Baik, materi yang pertama yaitu struktur modal. Struktur modal termasuk bagian yang signifikan dalam perusahaan karena merupakan proses keputusan struktur keuangan dengan tingkat keuntungan atau kerugian dalam perusahaan. Bagi seorang manajemen harus memutuskan struktur modal yang tepat bagi perusahaan untuk menjamin keberlangsungan perusahaan pada masa depan. Selanjutnya terdapat teori struktur modal. Di sini ada beberapa teori, yaitu teori yang pertama ada trade-off teori. Teori ini mengemukakan pentingnya peran hutang yang mengurangi pajak dari bunga serta perusahaan dapat mempertimbangkan biaya atau keuntungan dari penggunaan hutang untuk memenuhi kebutuhan modal dan menetapkan target rasio hutang dalam struktur modal perusahaan. Di sini, semakin besar penggunaan hutang, maka semakin tinggi nilai perusahaan. Artinya, semakin tinggi harga saham dalam perusahaan. Model ini merupakan model yang sangat konsisten dengan upaya mencari struktur modal perusahaan yang terbaik. Kemudian, nilai perusahaan dapat dimaksimalkan. Teori yang kedua yaitu teori pecking order. Dalam teori ini, perusahaan menyukai inside financing, yaitu pendanaan dari hasil operasi perusahaan dalam bentuk laba ditahan. Urutan penggunaan sumber pendanaan yaitu dana internal, hutang, dan ekuitas. Dalam teori ini relatif sama dengan teori trade-off teori yang ternyata tidak dapat mendefinisikan semua temuan dari pola struktur modal. Selanjutnya terdapat faktor-faktor penentu struktur modal. Yang pertama ada variabel likuiditas. Likuiditas merupakan aset perusahaan yang diubah menjadi uang tunai. Lalu, tingkat likuiditas menunjukkan likuid dengan memperhatikan nilai likuidasi aset perusahaan atau harga jual aset sepanjang umur perusahaan. Penggunaan hutang pada perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi akan semakin rendah struktur modalnya. Lalu, perusahaan cenderung mendukung penggunaan hutang yang lebih besar karena memiliki likuiditas yang tinggi dapat digunakan sebagai bukti bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi tanggung jawab keuangannya. Yang kedua, ada pertumbuhan perusahaan dan struktur modal. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi akan menghasilkan kas yang dibutuhkan oleh perusahaan di masa yang akan datang untuk meningkatkan asetnya agar mempertahankan laba perusahaan. Jika laba ditahan, cenderung dapat mendorong pertumbuhan. Jika laba ditahan dapat mendorong pertumbuhan yang tinggi, maka perusahaan perlu menggunakan lebih banyak hutang sehingga dapat mempertahankan rasio hutang. Selanjutnya, rasio bisnis terhadap struktur modal. Perusahaan dengan tingkat resiko yang tinggi memiliki kemungkinan mengalami kesulitan keuangan yang lebih besar, sehingga baiknya menggunakan tingkat hutang yang rendah dalam struktur modalnya, yang mengharapkan hubungan negatif antara resiko bisnis dan struktur modal. Hubungan linier antara likuidasi, pertumbuhan perusahaan,
dan resiko usaha dengan struktur modal perusahaan. Tidak semua variabel digunakan sebagai penentu struktur modal pada industri dan tempat yang berbeda dan dapat diterapkan pada industri barang konsumsi. Penelitian ini bertujuan menentukan faktor yang mempengaruhi pada perusahaan yang menggunakan variabel likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan risiko bisnis. Terdapat hubungan linier antara likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan risiko usaha dengan struktur modal perusahaan. Sekian materi penentu struktur modal oleh saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata dalam pembawaan materi struktur modal ini. Terima kasih telah klik video ini. Semoga ilmu dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.